Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada malam hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas penjagaan-Mu pada kami dalam setengah minggu yang sudah kami lalui. Engkau memberkati kami ya Tuhan, dan pada saat ini kami boleh berkumpul bersama-sama Jemaat Bethesda melalui aplikasi Zoom. Ya Bapa, bukakan hati dan pikiran kami agar firman yang akan kami pelajari bersama boleh kami mengerti dan boleh menambah iman dalam kehidupan kami sehari-hari. Memberkati juga hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan, biarlah hamba boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, pada malam hari ini sesuai dengan tema yang diberikan oleh Pak Pendeta kepada kita untuk bulan September ya Pak Pen, tiap bulan. Temanya adalah Walking with Jesus Every Day, atau dengan kata lain bahasa Indonesianya adalah berjalan bersama Yesus setiap hari. Seperti sebuah lagu anak-anak, seperti kita tahu ya, Walking with Jesus. Nah, jadi itu adalah salah satu lagu juga yang dinyanyikan oleh kita pemuda pada saat kita melayani ke Jakarta. Kita buat energizernya. Nah, jadi tema yang malam ini kita akan bahas, dan mungkin ini karena tema terakhir ya di bulan September. Nah, bulan depan temanya akan baru lagi. Berjalan dengan Yesus setiap hari. Kita mulai dengan kata berjalan. Apakah itu artinya berjalan? Berjalan adalah melangkahkan kaki, bergerak maju. Ini saya lihat dan saya dapatkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bergerak maju katanya, dan melangkahkan kaki. Kalau diam di tempat, itu berarti tidak berjalan. Itu namanya kita berdiam. Nah, berjalan juga adalah ternyata aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Tanpa berjalan, sama saja dengan artinya mungkin kita sakit atau bahkan mungkin kita lumpuh. Makanya kita tidak melakukan aktivitas yang namanya berjalan. Jadi, tema kita yang tadi kita bahas, berjalan bersama Yesus, ini adalah sebuah kerinduan yang kita percaya dan kita yakini sebagai umat Tuhan adalah kerinduan kita bersama, supaya kita boleh berjalan bersama dengan Yesus setiap harinya. Namun yang menjadi pertanyaannya pada malam hari ini adalah, apakah saya dan saudara-saudara sekalian, apakah kita sudah berjalan dengan Yesus, atau sudahkah kita menerima, atau kita mengajak Yesus untuk berjalan bersama dengan kita? Itulah pertanyaan yang mungkin kita bisa tanyakan dalam hati kita masing-masing, dalam pikiran kita, apakah itu semua sudah sesuai atau belum. Malam ini kita akan belajar dari dua orang murid Yesus. Murid Yesus seperti kita tahu, setiap hari dia selalu bersama dengan Yesus, bukan? Kemanapun Yesus pergi berjalan, murid-muridnya akan mengikutinya. Kemanapun Yesus pergi untuk berdoa, pun mereka selalu menemani Yesus. Gitu. Di mana Yesus membuat mujizat, di mana Yesus menyampaikan firman-firmannya, pasti itu selalu ada murid-muridnya. Dengan kata lain kita tahu, berarti murid Yesus setiap hari berjalan bersama dengan Yesus. Bergaul dengan Yesus, dan bahkan mereka sendiri melihat dengan nyata bagaimana mujizat-mujizat yang Yesus lakukan pada saat itu. Tapi ternyata saudara-saudara, di akhir dari kehidupan masing-masing murid Yesus, ternyata mereka memilih untuk berbelok dari jalan Tuhan, yang Tuhan telah tentukan. Namun memang walaupun tidak semua yang berbelok ya. Saya malam hari ini akan bahas hanya dua tokoh Alkitab murid Yesus yang akan kita pelajari malam hari ini, dengan secara singkat tentunya. Yang pertama kita pelajari melalui Petrus. Seperti kita tahu, Petrus adalah pribadi yang sering mempercayai pemikirannya sendiri. Lalu dia adalah orang yang ceroboh, dan dia adalah orang yang gagah, cepat mengambil keputusan. Peristiwa saat dia berjalan di atas air dan pada saat penyangkalan dirinya terhadap Yesus pada saat Yesus mau disalib sebanyak 3 kali itu yang kita ingat, di situ menjelaskan mengapa ia seringkali gagal untuk beriman dan secara teguh kepada Allah. Di sisi lain tapi ada sisi positifnya. Petrus adalah seorang yang setia dan dia memiliki gelora yang sangat menggebu-gebu dalam melakukan penginjilan dan pelayanan pada saat itu. Nah, lalu yang kedua, kita pelajari dari murid Yesus yang bernama Yudas. Yudas Iskariot. Nah, kita tahu ya Yudas ini seperti apa. Yudas adalah contoh atau pembuktian nyata dari sebuah kebohongan dan kemunafikan. Itu ternyata ya. Seperti tertulis dalam Yohanes 15 ayat 6. Kita boleh sama-sama buka Alkitab kita ya. Di sana dikatakan, yang tidak melekat pada pokok anggur yang benar. Nah, seperti inilah Yudas digambarkan. Dia tidak melekat pada pokok anggur yang benar. Padahal pokok anggurnya itu saat itu ada bersama-sama dengan dia. Yesus bersama-sama dengan dia, dan dia selalu berada di samping Yesus, berjalan bersama-sama.
ia memiliki karakter yang berbeda dengan Petrus. Ia mempunyai sifat yang munafik dan tidak jujur. Nah, kenapa? Karena salah satu cerita di Alkitab, seperti kalau kita ingat bagaimana cerita seorang perempuan sundal yang datang untuk meminyaki kepala Yesus dengan minyak narwastu yang wangi, yang murni, di situ timbul suatu pemikiran dari Yudas. Dia berkata, mungkin karena dia seorang bendahara ya, dia berpikir minyak itu sangat mahal harganya dan itu sangat mewah. Sayang sekali kalau ditumpahkan di kepala Yesus. Itulah salah satu pemikiran picik dari seorang Yudas. Dan itulah yang dia pikirkan pada saat itu. Dan dia begitu ahli dalam kemunafikannya, sehingga tidak seorang pun dari ke-11 murid Yesus yang mencurigainya. Inilah dua sifat dari murid Yesus yang secara singkat, bahkan mungkin kita mengetahui lebih bagaimana cerita dari kedua orang murid Yesus ini. Tapi saudara-saudaraku, pada akhirnya mereka memilih jalan yang berbeda seperti kita tahu. Petrus yang menyangkal Yesus, dia keras kepala, bimbang, dan pada akhirnya tapi dia melakukan sebuah pertobatan. Dan dia memberikan hatinya kepada Yesus dan pelayanannya sepenuh hati kepada Yesus. Dia menggantikan semua kesalahannya dengan pelayanannya, dia lebih tingkatkan lagi, dia lebih menggebu-gebu lagi untuk merasa untuk memperbaiki kesalahannya dan dia lebih mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Tapi Yudas di sisi yang lain, dia sama-sama memiliki kekurangan seperti Petrus. Tapi di ujung hidupnya dia tidak mau bertobat dan dia tidak memberikan hatinya kepada Yesus. Maka yang dilakukan adalah dia memilih jalan pintas dengan cara bunuh diri. Dan padahal setiap orang, Tuhan sudah berikan kesempatan untuk berbalik dari kelakuannya yang buruk dan menyerahkan hidupnya kembali kepada Yesus. Nah, pada malam ini kita boleh bertanya kepada diri kita masing-masing, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya? Apakah kita seperti Yesus, seperti Petrus atau seperti Yudas? Kita sama dengan mereka, kita memiliki salah satu sifat yang buruk yang ada dalam kehidupan mereka. Seperti saya contohnya, saya sendiri adalah contoh seorang yang pemarah. Mungkin keluarga saya, adik-adik saya juga tahu, gitu. Mereka selalu bilang, si Kak Diana ini marah-marah terus. Gitu. Selain pemarah, saya adalah seorang yang tingkat emosinya juga tinggi gitu. Memang tidak langsung marah, tapi dalam hati udah kesel duluan gitu. Atau gegabah juga bisa jadi salah satu dari sifat saya. Nah, tapi saya tidak mau menghakimi pada malam hari ini. Namun biarlah kita memilih, kita mau menjadi siapa dan kita mau menjadi seperti apa saat keterpurukan terjadi pada diri kita. Saat kita mengaku kita adalah seorang Kristen yang benar, dan saat kita membaca Alkitab, saat kita melakukan pelayanan kita, hal yang terpenting yang harus kita buat adalah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan memberi hati kita. Bila tidak, mungkin kita sama saja seperti Yudas. Padahal kita sendiri tahu, mereka setiap hari sudah berjalan bersama dengan Yesus, mereka setiap hari melihat mujizat-mujizat yang Yesus buat, tapi ternyata kehidupannya pun bisa berbalik dari kehidupan yang Yesus telah ajarkan kepada mereka. Pada malam ini ada satu ilustrasi yang mau saya sampaikan. Tadi saya sudah kirim sebuah gambar di grup kita, di grup Gereja Bethesda. Nah, mungkin ini tidak asing untuk kita. Coba ya. Mungkin saya mau kasih lihat contohnya seperti ini. Apakah saudara-saudara lihat? Nah, kita sudah biasa melihat lukisan ini ya. Sering orang-orang punya lukisan ini. Nah, tapi ternyata, apakah kita tahu ada sebuah cerita sejarah dari lukisan ini? Apakah ada sesuatu yang asing dari lukisan ini? Nah, kita melihat mungkin hanya Yesus berdiri di pintu lalu mengetuk saja. Tapi ternyata ada sebuah kisah di balik lukisan ini. Seorang pelukis pada zaman dulu bernama Holman Hunt. Dia adalah seorang yang melukis gambar Kristus yang sedang berdiri di muka pintu dan mengetuk. Pada saat lukisan ini selesai dan jadi, dia meminta kepada teman-temannya, katanya begini, tolong kalian amati apa yang kurang dari lukisan saya ini, katanya. Lalu setelah diamat-amati, teman-temannya melihat, ternyata mereka bilang, kami tidak menemukan sebuah kesalahan, katanya, dari lukisan yang kamu buat. Lukisan ini bagus dan sempurna, katanya. Dan mereka justru yang ada merasa sangat kagum dengan lukisan itu. Tapi tiba-tiba seorang rekannya yang memang baru saja datang, dia melihat, lalu dia menemukan sebuah keanehan dalam lukisannya itu. Lalu dia berkata begini, oh iya Pak Han, katanya, saya melihat sebuah kesalahan di dalam lukisan Anda, katanya gitu. Oh apakah itu? Katanya gitu. Lalu dikatakan begini,
saya melihat kesalahan mendasar dalam gambar itu, yaitu adalah Anda lupa melukis gagang pembuka pintu atau kunci di pintu itu. Ternyata itulah kesalahan yang terjadi dalam lukisan itu ya. Nah, seperti kalau kita boleh lihat lagi di gambar itu memang tidak ada gambar gagang pintu. Padahal kita tahu di setiap pintu harusnya ada gagangnya ataupun slot kunci untuk mengunci pintu itu. Nah, lalu ternyata Pak Han pun menjawab demikian. Memang umumnya pintu rumah itu dari masyarakat Yahudi pada masa itu modelnya tidak memiliki gagang, kata beliau begitu. Dan ternyata bukan modelnya saja, tetapi itu pun punya maksud, katanya. Artinya, seseorang pun tidak dapat masuk ke dalam rumah jika yang mempunyai rumah tidak membukakan pintu dari dalam. Itulah artinya. Tapi, demikianlah dengan Tuhan Yesus, kata Pak Han. Tuhan Yesus selalu memberikan kebebasan kepada kita untuk menentukan pada saat Dia mengetuk apakah kita akan menerimanya atau bahkan tidak mau mendengar ketukan itu. Semuanya tergantung pilihan dan keputusan kita masing-masing. Nah, jadi saudara-saudara, pada saat ini pun kita berjalan bersama dengan Yesus, tapi kita semua itu ada dalam tangan kita. Pilihannya ada di kita. Apakah kita memang mau mengikuti bagaimana sifat Yesus atau kita hanya mau berjalan tapi kita tidak lakukan gitu. Seperti kedua murid Yesus tadi. Kita mau pilih yang mana? Dan walaupun kita berjalan bersama-sama dengan Yesus, sering kita ingat ada Tuhan Yesus jalan di samping saya. Tapi apakah kita bersedia membuka hati kita untuk menerima Yesus atau tidak? Apakah kita mengeraskan hati kita atau tidak? Itulah yang menjadi pelajaran yang baik pada malam hari ini untuk kita masing-masing. Seperti sebuah ayat, bukan sebuah, saya ada menyiapkan 2 ayat. Kita boleh baca bersama-sama, kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya 55 ayat 6. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia pernah ditemui. Berserulah kepadanya selama dekat. Nah, kita harus mencari Tuhan. Jangan kita merasa, Tuhan itu ada. Tapi kalau kita memang tidak membuka hati kita pun, berarti Tuhan juga akan susah masuk ke dalam kehidupan kita kalau kita merasakan hati kita. Dan satu lagi, kita boleh buka bersama-sama dalam Ayub 4 ayat yang ke-8. Maaf, Ayub 5 ayat yang ke-8. Tetapi pelajaran yang baik pada malam hari ini untuk kita masing-masing. Seperti sebuah ayat, bukan sebuah, saya ada menyiapkan 2 ayat. Kita boleh baca bersama-sama, kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya 55 ayat 6. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia pernah ditemui. Berserulah kepadanya selama dekat. Nah, kita harus mencari Tuhan. Jangan kita merasa, Tuhan itu ada. Tapi kalau kita memang tidak membuka hati kita pun, berarti Tuhan juga akan susah masuk ke dalam kehidupan kita kalau kita merasakan hati kita. Dan satu lagi, kita boleh buka bersama-sama dalam Ayub 4 ayat yang ke-8. Maaf, Ayub 5 ayat yang ke-8. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Diana kan habis dari bangsa Kopal dari Selatan. Biarlah renungan singkat pada malam hari ini boleh menambah iman dan kepercayaan kita, dan boleh membuka hati kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita menerima kehidupan Kristus dalam kehidupan kita. Kita buka pintu hati kita agar kehidupan kita boleh terang seperti terang Tuhan yang bercahaya untuk kehidupan kita masing-masing. Saya bawakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.